Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Nasi, pajak dijual no. Ikan harganya gak naik-naik. Pajak ditinggi terus. Kami susah, Pak, kami susah. Kapal. Musababnya, biaya penarikan iuran dari pemerintah terhadap jenis kapal berukuran sedang hingga besar dinilai begitu mahal, apalagi di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum terkendali. Para nelayan dan pemilik kapal keberatan dengan tarif PNBP subsektor pungutan hasil perikanan. Aturan ini dianggap mengancam keberlangsungan hidup pengusaha perikanan dan merusak ekosistem ekonomi kelautan. Pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2021 tentang penerimaan negara bukan pajak di sektor Kementerian Kelautan dan juga Perikanan. Ada 17 jenis penerimaan negara bukan pajak di sektor kelautan dan perikanan, dan salah satunya yang kemudian menimbulkan polemik adalah di subsektor pungutan hasil perikanan. Ada 3 cara dalam penghitungan PNBP di pungutan hasil perikanan ini yang berubah yang diatur dalam PP ini. Yang pertama dengan menghitung praproduksi yang masih berlaku hingga Desember 2022, kemudian ada sistem pasca produksi yang akan diberlakukan pada tahun 2023 dan akan menggantikan sistem praproduksi serta sistem kontrak yang saat ini masih terus digodok oleh pemerintah. Sistem penarikan PNBP pungutan hasil perikanan dengan menggunakan sistem praproduksi ini menjadi hal yang dinilai memberatkan nelayan, pemilik kapal, pengusaha perikanan, nahkoda hingga ABK karena terjadi kenaikan PHP lebih dari 100%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan dalam komponen penghitungan PNBP PHP dengan sistem praproduksi, yakni kenaikan di komponen produktivitas dan kenaikan pada komponen harga patokan ikan.
Tim The Jurnalis memulai perjalanan dengan menemui sejumlah kelompok nelayan dan pengusaha perikanan di pesisir pantai utara Jawa. Di lokasi, kami menemui Wandi, salah seorang anak buah kapal atau nelayan yang sudah 2 bulan lebih tidak melaut. Ia dan sejumlah ABK lain di kawasan ini terkena dampak sejak adanya penerapan kenaikan tarif pungutan yang harus dibayarkan oleh para pemilik kapal. Itu sebabnya, pasca terbitnya PP nomor 85 tahun 2021, 6 bulan terakhir, banyak pemilik kapal memilih memarkir kapalnya karena biaya operasional yang kian membengkak. Hampir 3 bulanan ini di rumah. Oh gitu. Iya. Berarti dampaknya terasa ke Mas Wandi, ABK-ABK gitu? Iya, kita tidak bisa kerja, cuma nganggur di rumah. Soalnya kita itu aktivitasnya di rumah ya munggah nganggur punang gunung gitu ah. Terus itu surat-surat ini belum kelar-kelar, katanya si bos kita jadi nganggur karena pungutannya terlalu banyak, kemungkinan kayak gitu. Soalnya gimana, mau cari kerja di darat sulit sekarang, soalnya kita keahliannya cuma di laut. Saat ini Wandi beserta ABK lain hanya mengandalkan keahliannya melaut untuk bertahan hidup. Dengan penghasilan sekitar 4 juta rupiah setiap bulan, ia harus bertaruh nyawa menerjang tingginya gelombang laut. Ya, kelompok nelayan seperti Wandi ini menjadi salah satu kelompok yang rentan terdampak. Apalagi sistem penggajian yang mereka terima di wilayah Juwanapati menggunakan sistem bagi hasil. Untuk itulah, besaran hasil tangkapan yang didapatkan ABK selama melaut menentukan seberapa besar upah yang akan mereka terima. Utang dulu untuk makan ya? Kadang pinjam. Kalau berlayar 1 bulan dapat 700. Kalau nyekolahkan anak itu dari makan kan main terus apa? Berharap segera melaut atau berharap gimana ini? Ya segera melaut. Cepat melaut lah. Pajaknya ya jangan terlalu Tinggi. besar, terlalu tinggi. Kami mencoba melihat lebih dekat dampak kenaikan tarif PNBP yang dibebankan kepada para pemilik kapal. Sehingga banyak kapal tidak berlayar dan ratusan ABK terpaksa menganggur. Kami pun mengunjungi rumah Wandi. Sudah penghasilan minim, kerjanya tidak diperbolehkan gitu loh, macet. Soalnya cari kerjaan di darat kan sulit ya Mbak. Semua kan ada bidangnya masing-masing. Kalau daerah pesisir bidangnya di laut ya di laut. Kalau bidangnya di darat ya darat juga itu pilet kan hasil tangkapan ikan dari itu jaring berkantong itu nganggur juga. Oh, jadi kena ke semua juga ya? Ada imbasnya banyak, bukan ABK saja. Tenaga kerja yang itu milet-milet itu kan pada berhenti. Saya berhenti Mbak, nggak ada Ini. penghasilan. Itu milet, nggak ada penghasilan. Tidak hanya Wandi, ayah dan adiknya pun ikut terdampak akibat kenaikan tarif ini. Bahkan ibunya juga harus kehilangan pekerjaan sebagai pembersih tulang ikan. Ya, cari ya sedikit nanti kalau ada di sungai, sampah-sampah itu kan bisa dipungut. Mau nggak mau ya Pak? Ya. Iya, promosi nanti dijual Yang Mbak. penting kerja terus buat makan Bapak biasanya melaut kemana? sampai ke Natuna biasanya. Natuna. Sekali melaut itu Bapak biasanya bisa bawa pulang berapa? Uang Paling maksimal 2 juta. 2 juta? Iya, Berapa 2 juta. lama di laut? Sebulan lebih. 1 bulan lebih Mbak. 1 bulan lebih, tapi bawa pulangnya cuma 2 juta. 2 juta. Iya. Oh. 2 juta di rumah ya, Mbak. Enggak cukup Mbak, 2 juta. Banyaknya kapal yang tidak berlayar faktanya merusak rantai perekonomian warga yang bermukim di kampung nelayan, termasuk salah satunya Sutarmina. Perempuan ini terpaksa harus memutar otak untuk mendapatkan tambahan uang demi bertahan hidup. Tidak melaut, ini sudah
1 bulan lebih Bu, nggak ada ikan. Ini saya berai terus, malah apa itu hasilnya nggak ada, utangnya banyak, bank itu nagih terus. Aduh Bu, ini sekarang sulit Bu saya Bu. Berarti sekarang Ibu ganti ke Ya, beralih? Ini, ya, terus ngebus ikan ini, dilihat nggak ada hasilnya, orang nggak ada nelayan. Nelayan karena kapalnya pada nggak Iya berangkat. Bu, susah ini. Kena semua ya Bu. Tiap bulannya di bayar bange, tapi nggak ada hasilnya. Tidak ada pilihan lain bagi Wandi dan ratusan ABK lain. Posisi mereka kini terjepit, tidak memiliki daya tawar dan terpaksa mengikuti sikap tuannya yang suka tidak suka harus taat pada aturan yang dibuat pemerintah secara sepihak tanpa melibatkan kelompok nelayan, ABK, hingga nahkoda. Jangan sampai aturan yang disusun untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan justru sebaliknya menyengsarakan mereka yang terpinggirkan. Selanjutnya, di The Journalist, melihat langsung dampak peningkatan tarif pungutan terhadap para pengusaha perikanan dan pemilik kapal. Di kami sudah berat ya, gimana lagi? Ini malah naik segitu besarnya 160% kenaikan kami. Ditolak oleh berbagai kelompok dan aliansi nelayan di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan memang sempat mengubah sejumlah aturan turunan dari PP 85 tahun 2021. Kementerian KKP mengganti keputusan Menteri Nomor 86 tentang harga patokan ikan menjadi Kepmen Nomor 97. Sementara keputusan Menteri Nomor 87 mengenai produktivitas kapal penangkap ikan menjadi Kepmen Nomor 98, sehingga tarif yang dikenakan kepada para pemilik kapal menjadi lebih rendah. Meski begitu, penolakan masih terus terjadi bahkan hingga saat ini. Kami menemui Heri Budianto, Ketua Paguyuban Nelayan Mina Santosa, Pati, Jawa Tengah. Di Juwana Pati, ia memiliki sejumlah kapal dengan kapasitas 45 hingga 100 gross ton. 1 dari 6 kapal miliknya terpaksa turun jangkar di pelabuhan karena ia tidak memiliki modal untuk melaut. Di Pati sedikitnya terdapat 576 unit kapal berukuran 30 gross ton lebih. Kapal jenis inilah yang terkena skema ketentuan PNBP. Apalagi tarif yang dikenakan cukup tinggi untuk setiap kapalnya. Bisa Anda bayangkan berapa besar potensi pungutan tarif dari sektor ini? Sementara itu, kapal dengan kapasitas di bawah 10 gross ton mencapai 1.700 unit. Sebetulnya kami masih berat. Terus setelah itu Kemen 96 itu turun menjadi 1.680 itu Mbak ya. Kami istilahnya masih menawar pemerintah. Tapi pemerintah masih memaksa kami pungutan itu dipatok sudah final 1.680 untuk jarak tarik berkantong yang di GT 60 sampai 100. Yang 30 sampai 60 sekitar 800-an lah. Yang untuk nelayan lain sudah naik semua, sudah menerima. Tapi kenaikannya nggak sebesar kapal jarak tarik berkantong. Kami dulunya memang 500 itu bagi kami sudah berat ya, gimana lagi. Ini malah naik segitu besarnya 160% kenaikan kami. Tingginya biaya pungutan PNBP sebesar 160% tentu membuat kepala pening. Apalagi ongkos produksi kian hari kian bertambah besar. Kondisi ini juga tak sebanding dengan hasil penjualan yang masih jauh dari harapan. Kadang-kadang kami nggak seimbang dengan perbekalan kapal, Mbak. BBM yang terlalu tinggi. Kami BBM-nya itu industri, mencapai 10.000 saat ini. Maka kita nggak seimbang, kalau nggak seimbang kita rugi. Daripada kami rugi, mending kapal saya, seperti yang saya alami ini, kapalnya saya istirahatkan satu aja. Untuk yang lain biar jalan, kita hanya hidup bertahan aja. Yang penting bank bisa bayar gimana lah. Tapi hasilnya nggak bisa bayar bank, Mbak.
di sini teman-teman aslinya keberatan, masih berat bagi kami. Di lokasi kami juga bertemu dengan Suyono, pengusaha kapal lain yang keluhannya kurang lebih sama. Suyono mempersoalkan penurunan harga patokan ikan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan sama sekali tidak mengurangi beban para pelaku usaha perikanan. Kita itu kan kerja, istilahnya pungutan pemerintah banyak sekali. Nah kita itu hasilnya mepet. Kita sekali berangkat, Mbak, itu untungnya sama ruginya, itu kebanyakan ruginya. Kalau kapal kita loh yang saya omongkan, kenyataan ini. Bapak sampai berhentiin kapal Bapak karena terlalu besar pungutannya karena kerugian tadi. Bisa diceritakan, Pak? Kapal saya itu perbakalan 250 kemarin itu. Lah penjualan itu cuma 240. Nah, ruginya ABK ini pakai nombor ABK aja itu 60 juta. Jadi kita itu rugi 70 juta kemarin. Sampai akhirnya Bapak berhentiin kapal itu gimana? Satu ini saya berhentikan. Nggak mampu bayar pungutan. Aksi unjuk rasa hingga mogok melaut yang menghambat pergerakan ekonomi kelautan dan perikanan di pesisir utara Jawa ini faktanya tidak mampu mempengaruhi kebijakan yang sudah diteken. Tim The Journalist kemudian menuju ke tempat pelelangan ikan yang ada di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. 1 jam perjalanan dari Kabupaten Pati, kami ingin melihat berapa sebenarnya harga ikan di pasaran. Dan apakah harga patokan ikan yang ditetapkan pemerintah sama dengan harga di pasaran. Nama ikan di setiap daerah masing-masing itu berbeda. Contohnya saja di TPI Tasik Agung, Kabupaten Rembang ini. Ikan kue yang biasa kita kenal di Jakarta, di sini disebutnya ikan badong. Nah, selain itu, harga ikan di masing-masing daerah juga berbeda, tergantung kondisi cuaca. Jika cuaca sedang buruk atau gelombang tinggi di lautan sana, otomatis harga ikan pun akan naik. Dan jika cuaca sedang bagus, sedang baik, otomatis harga ikan pun akan normal. Rupanya harga patokan ikan menjadi salah satu komponen penentu besaran pungutan yang dikenakan kepada pengusaha perikanan. Jika harga ikan lebih tinggi dibanding harga di pasaran, maka pengusaha perikanan akan dikenakan pungutan lebih besar per tahunnya. Saya berada di TPI Rembang dan kita akan melihat perbandingan harga HPI atau harga patokan ikan yang ada di Kepmen nomor 97 tahun 2021. Ini adalah ikan kue ya Pak ya? Ikan kue. Kalau di HPI itu harganya 18.000 per kilogram. Kalau di sini berapa Pak normalnya? Kalau cuaca ekstrim seperti ini kan, ikan ini kan jarang melaut. Harganya sedikit naik jadi 15.000. Kalau untuk hari-hari biasa biasanya 12 sampai 13.000 aja. Berarti tetap jauh di bawah HPI ya Pak ya? Jauh di bawah HPI. HPI ini menjadi permasalahan jika harganya lebih tinggi atau jauh lebih tinggi daripada harga pasaran, karena HPI ini juga akan menjadi komponen penentu berapa jumlah pungutan yang akan dikenakan kepada kapal ataupun kepada para pemilik kapal. Lihat saja kondisi tempat pelelangan ikan yang ada di Kabupaten Rembang ini. Jauh dari kata bersih, aroma menyengat begitu jelas tercium. Pemerintah sudah seharusnya memberi perhatian lebih terhadap tempat ini, mulai dari pembenahan infrastruktur hingga penyiapan sumber daya manusia yang mumpuni. Apalagi jika sistem pungutan pasca produksi diterapkan pada tahun 2023 mendatang. Selanjutnya, di The Journalist. Keresahan dan kekhawatiran nasib nelayan kecil yang acap kali dilupakan. Naruhnya itu nggak tepat sasaran gitu. Kayak semacam bantuan apa itu nggak tepat sasaran. Gelombang aksi penolakan menyikapi terbitnya PP 85 tahun 2021 juga bergejolak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dari Pati kami bergerak menuju Indramayu untuk mengetahui sejauh mana dampak pemberlakuan aturan yang dituding mencekik para nelayan dan pengusaha perikanan di wilayah ini.
sudah berada di Pelabuhan Ikan Karangsong Indramayu dan saya sudah membuat janji untuk bertemu dengan salah satu pengusaha sekaligus pemilik kapal yang tergabung dalam Serikat Nelayan Tradisional Indramayu yang juga merasakan dampak terhadap pemasukan dari pendapatan ketika proses melaut atau ketika mencari ikan, dampak dari PP 85 tahun 2021 ini. Tidak hanya kepada nelayan ini atau tidak hanya kepada pemilik kapal, namun juga PP ini ternyata berdampak pula kepada para anak buah kapal yang sehari-hari melaut dan juga kepada nahkoda, mengingat sistem yang digunakan di Indramayu oleh sebagian besar nelayan di sini adalah sistem bagi hasil. Artinya ketika pemasukan yang diterima oleh pemilik kapal besar, maka pemasukan yang akan diterima oleh para ABK dan juga nahkoda besar. Namun sejak adanya PP ini disebut terjadi penurunan. Seberapa besar sebenarnya penurunannya? Kita akan langsung berbincang dengan pengusaha tersebut bernama Bapak Robadi. Langkah pemerintah yang dituding tergesa-gesa dalam menerbitkan aturan tanpa melihat kondisi di lapangan sungguh membebani para pelaku usaha perikanan seperti halnya Robani. Pasti. Ya sejak awal pandemi tahun 2020 karena harga ikan yang merosot ya, karena penjualan juga turun, aktivitas manusia ikan berkurang dengan pandemi ini. Orang lebih banyak di rumah gitu. Tempat wisata sepi, resto sepi, kemudian hotel juga sepi, sehingga ikan tuh banyak numpuk. Efeknya harga ikan turun. Sebelum PNBP naik, kita sudah turun pendapatan di angka 30-40%. Poin krusial yang menjadi persoalan di kalangan pelaku usaha masih terkait harga patokan ikan. Meski telah terjadi penurunan harga, namun masih jauh dari harapan. Kondisi kian bertambah berat, tak kala belum ada jaring pengaman sosial yang diberikan kepada nelayan dan pelaku industri perikanan, utamanya sejak regulasi tersebut bergulir. Tidak seperti yang kita inginkan, kira-kira gitu. Jadi sekarang karena tarif per GT-nya untuk alat tangkap jaring gillnet millennium ya, orang bilang insang hanyut, itu 1,4 juta per gross ton. Sebelumnya itu Rp896.000. Kenaikannya hampir 500 sekian ribu rupiah, jadi sekitar 47%. Tapi penerimaan menurun. Pendapatan kita turun. Belum ada, saya belum pernah dengar informasi ada jaring pengaman sosial untuk terkait dengan peraturan ini. Subsidi selama pandemi pun? Nggak ada. Belum ada. Belum ada, betul. Oh, okay. Meski aturan tersebut sudah diketok palu alias disahkan, mereka para nelayan dan pengusaha perikanan mendorong pemerintah agar menurunkan tarif atas pungutan melalui skema sistem praproduksi. Nah, dengan pasca produksi ini sebetulnya sangat membantu. Ketika kapal tidak melaut, maka dia bebas tidak bayar PNBP. Tetapi yang jadi tuntutan kita, keberatan kita adalah di persentase tarifnya. Kita sudah sampaikan. Kalau pemerintah mengusulkan angka berapa? 5, 10, ya. Kemudian berapa? 20%, itu kita sangat keberatan. Kita mengusulkan di angka 3 untuk kapal 6 sampai berapa 60 GT, 5% untuk 61 sampai 200 GT, dan 10% untuk kapal di atas 200 GT. Usulan kita seperti itu. Akibat pemberlakuan peraturan ini, terjadi penurunan pendapatan yang tak terbendung. Ibarat kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Begitulah gambaran nasib yang dialami oleh ujung tombak para penggerak ekonomi kelautan dan perikanan di negeri ini. Ya dampaknya ya ekonomi jadi kurang, keluarga di rumah gitu. Penghasilannya karena kurang sih. Oh, karena sistem bagi hasil tadi? Sistem bagi hasil. Kalau di Indramayu, sistem gaji itu nggak ada yang mau. Karena dari dulunya tradisinya apa itu namanya bagi hasil, jadi ya sampai sekarang juga bagi hasil. Artinya kalau misalnya pemilik kapal pendapatannya turun, berdampaknya ke ABK sama nahkoda? Ya, tambak semua, yang terutama yang punya kapal. Nahkoda, ABK itu tambak semua. Karena sistem bagi hasil sih. Itu penurunannya sampai berapa persen, Pak? Ya, sampai 30% lah. 30%.
Di satu sisi pemerintah nyatanya masih sibuk mengurus sejumlah aturan dengan dalih meningkatkan pendapatan. Namun di sisi lain, banyak kelompok nelayan rentan yang harus diperhatikan. Sebuahnya terlihat begitu jelas di pelabuhan Karangsong Indramayu ini misalnya. Ratusan kapal besar berukuran di atas 30 cross-ton bersandar dengan ribuan kapal kecil berukuran 10 cross-ton ke bawah. Pemerintah perlu terlebih dahulu untuk menyamakan persepsi apa itu nelayan kecil sebelum kemudian membuat peraturan yang berdampak pada nelayan besar. Nelayan kecil saja maknanya berbeda antara satu aturan dengan aturan lainnya. Anda bisa lihat pengertian dari nelayan kecil yang terdapat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dengan makna nelayan kecil yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015. Jika aturannya saja atau maknanya saja berbeda, bagaimana dengan payung hukum yang akan didapatkan oleh para nelayan? Pagi itu Samsudin mengajak kami untuk melihat kondisi kapalnya. Dengan kapal kecil inilah Samsudin mengarungi lautan setiap hari, sejauh 20 mil dari daratan tanpa jaminan perlindungan serta asuransi. Meski kerap diterjang gelombang tinggi dan angin kencang. Ya kondisinya nggak bisa kerja Mbak. Cuacanya kan dari kayak gini, nggak bisa nggak mendukung. Di gelombang itu gede-gede. Takutnya dipaksain ke laut kan bahaya. Jadi ya udah nganggur, nganggur total. Terus penghasilan dari mana Pak sehari-hari kalau misalnya nggak melaut? Ya nggak ada penghasilan, udah nunggu cuaca itu aja. Kalau cuacanya lagi mending ya baru keluar. Maaf ya, itu kayak pemerintah itu naruhnya itu nggak tepat sasaran itu. Kayak semacam bantuan apa itu nggak tepat sasaran sama orang-orang kecil itu, nelayan kecil. Seharusnya kan yang perlu diperhatiin kan nelayan-nelayan ini yang kecil itu, bukan yang gede-gede itu kan pasarnya kan udah mampu lah, nggak itu. Tapi kalau yang kayak kita ini belum ada, belum. Ini ukuran berapa Pak? Kira-kira nih? Ini 50 GT lebih ya. Berarti di sini memang tengah bersandar kapal-kapal ukuran sedang besar sekitar 30 GT sampai dengan 100 GT bahkan ada ya Pak ya. Karena memasuki bulan Januari sampai Maret ini cuaca cukup buruk, gelombang tinggi, kemudian angin juga cukup kencang sehingga mereka memilih untuk bersandar terlebih dahulu di dekat daratan. Tidak ya Pak ya, mereka tidak akan terkena dampak dari PPN penarikan penerimaan negara bukan pajak ini. Kapal milik Pak Samsudin yang ukuran 3 GT ini tidak akan terkena. Tapi yang menjadi harapan dari Pak Samsudin adalah selama cuaca buruk mereka tidak dapat melaut sama sekali, sehingga tidak ada pemasukan sama sekali dan tidak ada jaring pengaman sosial. Sehingga ya sudah hanya berharap pada cuaca ketika nanti sudah kembali normal baru boleh melaut lagi. Setali 3 uang dengan nasib Samsudin, sejumlah rekannya juga mengalami nasib sama. PP 85 tahun 2021 dinilai belum berpihak kepada mereka. Pasalnya, belum memberikan jaminan dan perlindungan pada nelayan kecil tradisional seperti mereka. Ya nggak ada, jarang lah ada apa istilahnya bantuan itu kan nggak ada. Jadi kan berarti kan kurang perhatian lah terhadap kita nelayan kecil ini. Soalnya bantuannya kan nggak ada, kurang bantuannya tuh. Jadi otomatis kita ini bantuan cuma sealah kadarnya kita teman dari teman mintanya. Yang kartu nelayan itu Pak katanya? Ya ada, kartu nelayan mah ada, tapi kan nggak ada apa-apa gitu. Kartu nelayan ya punya, ada. Waktuan kan suruh bikin, tapi ya nggak tahu apa gunanya.
Lebih lanjut, Koalisi Rakyat untuk Kesejahteraan Nelayan menyoroti pentingnya meningkatkan kesejahteraan para nelayan di negeri ini. Tentu menjadi sia-sia jika aturan yang diterbitkan implementasinya justru berseberangan dengan kondisi nelayan di lapangan. Sebenarnya di Indonesia ini memang luar biasa ya, karena kita punya putusan MK nomor 3 tahun 2010 tuh yang menyebutkan empat hak konstitusi masyarakat pesisir. Mereka punya hak untuk mengakses, mengontrol, mengelola dan mendapatkan perairan yang bersih dan sehat. Ini sebenarnya 4 urgensi yang negara harus fasilitasi gitu ya. Di sisi lain juga kita punya namanya Undang-Undang 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Sebenarnya kalau memang bermimpi untuk Indonesia ini berdaulat, kita tuh semestinya menjalankan tadi yang hak konstitusinya mereka nih gitu. Jadi memastikan nelayan tetap bisa melaut dengan rasa aman dan negara menjamin perlindungannya lewat Undang-Undang 7 gitu. Mereka tidak perlu merasakan takut ketika musim sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Mereka tidak perlu merasakan takut ketika harus berhadapan dengan kapal-kapal yang merusak lingkungan karena negara akan melindungi hak mereka gitu ya, hak nelayan tradisional. Dan bagaimana kemudian negara memastikan program pemberdayaan yang memang dibutuhkan oleh nelayan. Selanjutnya, The Journalist akan mengonfirmasi jawaban pemerintah atas penolakan dari nelayan dan pelaku usaha perikanan. Pungutan penerima negara bukan pajak di subsektor perikanan tangkap sejauh ini bertujuan untuk menjaring tarif para pemilik kapal dengan ukuran di atas 30 gross ton. Namun celakanya, upaya tersebut justru dapat menghambat ekosistem ekonomi kelautan di negeri ini. Bagaimana tidak, sejak munculnya regulasi ini, sejumlah pemilik kapal justru enggan mengurus surat izin melaut karena merasa terbebani oleh tingginya pungutan PNBP yang ditetapkan pemerintah dari hulu hingga hilir. Karena PNBP mengatur dari hulu ke hilir, mulai dari pengurusan administrasi perikanannya sampai dengan hasil tangkapan yang mereka peroleh setelah pulang melaut, tentu akan sangat berdampak. Pertama, masyarakat akan mengalami pelemahan dalam artian semangat untuk melautnya menjadi berkurang oleh karena terlampau banyaknya nilai dari pendapatan yang akan mereka peroleh dan harus dibayarkan kepada negara, sementara nilai tangkapannya justru masih tergolong kecil. Di sisi lain, kita tahu bahwa banyak pembatasan yang dialami oleh masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Tentu dengan kondisi seperti ini, lagi-lagi pemerintah belum banyak melakukan upaya-upaya konstruktif dalam rangka memberikan katakanlah jaminan sosial, bantuan sosial kepada masyarakat. Kita tahu sejak pandemi terjadi pada bulan Maret 2020, kita tidak pernah mendengar skema reguler yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan Perikanan dalam rangka memfasilitasi pelaku usaha perikanan untuk kembali bangkit menjalankan usahanya di sektor perikanan. Nah, ini tentu perlu kita tagih kepada pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Kementerian Kelautan Perikanan. Senada dengan Abdul Halim, persoalan ini juga mendapat sorotan dari anggota Dewan di Senayan. Kembali saya menyampaikan bahwa agar kementerian bisa melakukan evaluasi menyeluruh, bahkan melakukan revisi untuk PP 85 tentang tarif, sehingga dengan harapan tarif PNBP ini jangan sampai mengendurkan, mengecilkan atau melemahkan industri perikanan, termasuk masa depan dari perikanan nasional. Hasil revisi yang sudah dilakukan juga masih memberatkan, dan ini beberapa nelayan juga mengeluhkan hal itu, sehingga kami menyampaikan aspirasi ini, mohon kemudian ditinjau ulang bagaimana kemudian semangat untuk menangitkan PNBP tanpa kemudian juga harus mencederai rakyat kita sendiri yang notabene negara harus hadir untuk menumbuhkan mereka. Yesi Melania,
Anggota Komisi 4 DPR RI asal fraksi Nasdem ini mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan agar meninjau ulang regulasi yang telah dibuat. Dan kalau mau bicara pemerintah menaikkan target PNBP itu sangat baik, Mbak. Karena itu juga nanti kan impact-nya untuk masyarakat juga. Tentu kalau di sektor kelautan itu juga kita harapkan sumbangsihnya juga bisa dikembalikan kepada nelayan. Hanya saja catatan benang merahnya adalah tarif PNBP ini mungkin saat penentuan itu kurang komunikasi, kurang melibatkan para nelayan kecil terutama, dan kurang melibatkan masyarakat di pesisir. Ya dalam hal ini stakeholder yang semuanya punya kepentingan di situ. Jadi secara dampak sosial pasti ada dengan kenaikan ini. Makanya harapan kita mendorong lagi, tadi di kesimpulan juga sudah disampaikan, dikaji ulang untuk penerapan implementasi dari PP ini. Kalau sudah mendapatkan kajian yang baik, kemudian sekiranya masih ditemukan bahwa PP ini masih memberatkan dan masih menjadi bola panas untuk nelayan-nelayan kita, terutama nelayan kecil dan masyarakat pesisir, ya kita juga tidak sungkan untuk minta ini dicabut. Saat ditemui tim jurnalis akhir Januari lalu, Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan, menepis tudingan sejumlah pihak terkait pungutan penerimaan negara bukan pajak di sektor kelautan dan perikanan yang dianggap membebani nelayan dan pelaku usaha perikanan. Pak Menteri, Sisilia dari Metro TV, izin sedikit boleh nggak Pak? Terkait dengan PP 85 tadi Pak, meskipun sebenarnya Bapak tadi sempat mengakui ada penolakan di beberapa daerah gitu ya Pak ya. Tapi pengusaha perikanan ini juga mengungkapkan mereka memberatkan. Tapi sekarang udah paham semua dan kita udah ada penyesuaian di situ. Meskipun sudah ada revisi? Udah ada revisi dan sekarang sudah berjalan dengan baik. Nanti realisasinya terhadap para pengusaha perikanan ini seperti apa Pak dari PNBP ini? Nggak ada masalah, karena nanti ujungnya sebetulnya adalah penangkapan terukur yang berbasis kuota itu. Tapi yang mereka permasalahkan nanti terutama ketika pasca produksi diterapkan, ada tarif yang cukup tinggi. Mereka meminta tarifnya sekitar 3-5%. Bagaimana penjelasannya Pak? Itu yang paling justru itu yang paling aman. Kalau dia melaut dia nggak dapat apa-apa, kan dia nggak perlu bayar. Kalau dia melaut dia dapat kan dibayar, biasa lah itu. Pak, kemudian terkait dengan nelayan tradisional Pak, sejauh ini mereka nelayan tradisional nggak kena loh. Mereka tidak kena karena di bawah 30 GT. Tapi jika berbicara di luar PNBP, bagaimana KKP menyikapi mereka yang meminta mendapatkan perlindungan dari pihak pemerintah Pak? Kesejahteraan mereka untuk nelayan-nelayan tradisional. Ya itu yang menjadi perhatian kita. Dari PNBP yang kita dapatkan kita akan dorong ke sana. Artinya akan diberikan ke semua jenis nelayan? Iya. Terima kasih ya Pak. Kami belum mendapatkan jawaban yang cukup memuaskan. Nanti kita akan coba langsung bertanya kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang ada di KKP untuk mengetahui lebih detail bagaimana sebenarnya implementasi dari PP 85 ini dan bagaimana dampaknya terhadap nanti para pelaku usaha perikanan maupun para nelayan yang ada di bawah. Kami menemui Muhammad Zaini, Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan di kantornya awal Februari lalu. Menurut Zaini, kehadiran PP nomor 85 tahun 2021 sejatinya untuk melengkapi aturan yang sudah terbit sebelumnya, yakni PP nomor 75 tahun 2015. Utamanya yang mengatur alat tangkap hingga menentukan berapa besar harga patokan ikan. Tadi yang menarik adalah ini untuk keadilan, ya Pak ya. Keadilan karena sebelumnya praproduksi dinilai hanya berdasarkan prediksi, sementara ketika pasca produksi sudah pasti gitu. Bapak, kita bisa coba lihat seberapa besar sebenarnya keadilan yang bisa diwujudkan ketika nanti saya akan jelaskan. Iya, kita bandingkan praproduksi dengan pasca produksi tadi Pak. Perhitungannya seperti apa dan potensinya seperti apa besarannya? Yang pertama adalah praproduksi, betul. Ya, praproduksi. Ini formulasinya. Karena PNBP ditentukan oleh ukuran kapal, produktivitas dan HPI, maka pelaku usaha dia berusaha untuk supaya PNBP-nya kecil, maka akan berusaha untuk memanipulasi terhadap ukuran kapal, terhadap produktivitas HPI. Sehingga kapal-kapal yang ada dengan sistem ini banyak yang markdown. Bisa saya tunjukkan berapa banyak. Ya, Pantura itu sekian ribu kapal tuh di markdown. Sehingga pemerintah dirugikan, tidak adil buat pemerintah. Kalau hitungan pasca produksi, ya ini pasca produksi,
Ini rumusnya gampang. Jadi tidak apa? Indeks tarif. Tidak ini lagi indeks tarif Nilai produksi ikan. kali nilai. Saat sampai. Nilai produksi ya, nilai produksi saat didaratkan, bukan di tempat lain. Ada satu lagi adalah yang ketiga, kontrak. Yes. Nah, kontrak ini adalah akan diterapkan di daerah-daerah penangkapan terukur. Dengan target penerimaan sebesar 2 triliun setiap tahun, Zaini berdalih skema sistem perhitungan tarif yang baru bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi para nelayan meski tengah diserang pandemi COVID-19. Bahkan pihak KKP harus menindak tegas sejumlah pemilik kapal yang menolak memperpanjang izin melaut dalam beberapa tahun terakhir. Maklum saja, timbal balik manfaat dari PNBP yang dipungut dari nelayan untuk nelayan hingga kini belum dirasakan hasilnya. Jadi Juwana sama Pati ya, kalau Indramayu itu sudah clear, kemarin sudah memperpanjang semua. Juwana dan Pati itu adalah yang tidak sekarang masih jadi masalah itu berkaitan dengan alat yang namanya cantrang. Oke, jaring tarik berkantong mereka dilarang. menyebutnya. Oke. Kemudian sekarang saya minta ganti jaring tarik berkantong. Mereka itu sudah menikmati tidak menggunakan izin dan tidak bayar PNBP sudah hampir 2 tahun. Oke, wow. Ya, begitu ini keluar mereka protes karena mereka beranggap naiknya banyak. Padahal mereka sebelum tidak bayar. Ya, saya buka sekarang. Ya, nah oleh karenanya sekarang saya minta ditertibkan. Saya sudah turunkan tim untuk mempercepat cek fisik dan sebagainya. Itu sampai kemarin akhir Januari, betul. Itu Kapal sudah mereka ada diminta sekitar 564 kapal yang sudah cek fisik. Tapi mereka tidak ada yang perpanjang. Dari 564 yang mengurus izin hanya ada 4 kapal. Ya. Nah, kemudian kemarin saya visualisasi karena saya ultimatum. Ya, saya bersama-sama dengan Pak Dirjen PSDKP kita katakan apapun alasannya mereka menangkap ikan tanpa izin berdasarkan undang-undang perikanan, dia adalah melanggar. Pidana maupun perdata. Nah, oleh karenanya kami ultimatum mereka supaya kembali. Nah, sekarang mereka berlomba-lomba untuk mengurus izin. Ambisi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk menambah pendapatan negara bukan pajak memang perlu didukung. Namun jangan sampai aturan ini justru membuat para pelaku industri perikanan, mulai dari pemilik kapal, ABK, nahkoda, hingga para pelaku usaha kecil di pelabuhan ngos-ngosan untuk memenuhi target dari KKP ini. Tak ada salahnya bagi KKP untuk mengkaji ulang aturan ini mengingat masih ditemukannya sejumlah keluhan yang disampaikan oleh mereka yang menjadi objek PNBP ini. Regulasi dapat saja terus dibuat, namun jangan sampai regulasi tersebut justru berawal dari penguasa dan berujung nelangsa pada rakyatnya. Ini bukan hanya soal pugutan untuk memenuhi target pendapatan negara bukan pajak di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun ini juga soal komitmen serta kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya termasuk nelayan kecil. Masa di laut sendiri tarifnya begitu tinggi? The Jurnalis hadir di episode berikutnya. Metro TV